Bagaimana agar doa terkabul ketika termakan perkara haram? Begitu kurang lebih Pak ya. Memang ini sudah menjadi ketetapan Allah Bu Pak, bahwa syarat doa itu, syarat proposal kita ini masuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghindari makanan yang haram. Tsumma dzakara rajula asy'atsa aghbar, kemudian Nabi cerita. Nabi menyebutkan ada seseorang yang berdebu, rambutnya acak-acakan, yutilus safar, dia sedang melakukan perjalanan panjang, yamuddu yadaihi ilas sama fayaqula ya rabbi ya rabb, dia mengangkat tangannya ke atas langit, kemudian dia ucap ya Allah ya Allah ya rabb ya rabb, wa mat'amuhu haram, tapi sayang makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dibesarkan, dihidupkan dengan yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana dia mau diijabah, kata Nabi, enggak mungkin akan diijabah. Itu Sahih Bukhari Muslim. Jadi syarat untuk bisa diijabah doa adalah menghalalkan penghasilan, bukan hanya makanan tapi seluruhnya, rumahnya, kereta, kendaraannya, pakaiannya, wa malbasuhu, pakaiannya pun juga perlu disterilkan dari perkara yang haram. Lantas gimana kalau seandainya kita sudah terlanjur? Pertama perlu dibedakan dulu Pak, antara memakan haram yang sengaja dengan memakan haram yang tidak tahu bahwa itu haram. Ya tadi pertanyaannya begitu ya. Kita kan bisa saja di dalam makanan kita itu ada tercampur yang haram. Kalau memakan yang haram tapi tidak tahu bahwa hal itu haram, maka tidak haram. Karena syarat haram itu adalah sengaja dan tahu, tidak terpaksa, maksudnya sukarela. Tapi kalau sudah dalam keadaan enggak tahu, berarti sudah tidak haram itu namanya. Ditambah lagi kaidah fikih kita yang ditetapkan oleh ulama, kaidah fikih al aslu fil asya al aslu fi kulli asya al ibahah, hukum asal pada segala sesuatu itu mubah, boleh, illa an yadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun syubhat, ini halal apa haram ini? Indikasi, Bapak ada keraguan itu dari mana? Oh katanya, nah itu katanya ini mengandung unsur babi misalnya. Katanya ini ada didapat daripada hasil yang haram. Kalau katanya, maka ini syubhat. Perkara syubhat yang samar-samar ini perbedaan pendapat ulama. Apakah syubhat itu masuknya kepada yang haram atau masuknya kepada yang halal aslinya, hukum asal syubhat itu sendiri? Ini perbedaan pendapat ulama. Tapi masih banyak pendapat ulama yang mengatakan syubhat itu asalnya halal, menjauhinya itu adalah sunnah. Gitu Pak ya. Waroknya itu sunnah, tidak wajib. Kalau syubhat itu haram, maka tentu tidak perlu dikatakan syubhat, langsung aja diharamkan. Nah itu lebih kurang. Jadi kita ambil kaidah asal tadi, asal hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Jadi kalau hanya belum yakin baru katanya haram, maka masih boleh dikonsumsi, tapi sunnahnya, itu maksudnya afdolnya tetap ditinggalkan. Famanittaqa 'ani syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Siapa yang menjauhi daripada perkara yang syubhat, berarti dia sudah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Menyelamatkan agama dan harga dirinya akan lebih bersih. Ini apa yang disebut. Jadi kalau termakan, maka tidak haram. Tapi kalau memakan, saya sudah pernah terlanjur memakan yang haram, maka dilihat konteksnya. Haramnya dibagi dua. Kalau haramnya itu adalah haram lil arid, haram li dzatih, haram karena zatnya haram, karena bendanya yang haram. Misalnya makan daging babi ataupun minum khamr,
yang memang zatnya haram. Yang seperti ini taubatnya hanya dengan taubat kepada Allah, banyak istighfar, menyesal dan berjanji, berazam tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau haramnya lil arid disebabkan karena cara mendapatkannya yang haram, jelas siapa ya? Dulunya pernah nyuri, dulunya pernah korupsi, dulunya pernah make punya orang, gosok, nggak bilang, maka cara taubatnya biar doanya tadi dikabulkan adalah pilihan antara dua, mengembalikan atau minta halalnya. Dan mengembalikannya cukup dengan meletakkan barang itu di sisinya, di dekat dia, walaupun dia nggak tahu siapa yang balikin. Takutnya kalau ngaku nanti dia malah kita babak belur nanti. Ini kejadian udah lama, orangnya pun juga mungkin sudah lupa. Nah, tapi kita nggak boleh lupa kalau memang tahu dan di mana orangnya, dan juga siapa yang kita ambil, siapa yang pernah kita curi, siapa yang pernah kita tipu, kita tahu dan di mana orangnya, maka harus minta halal atau kembalikan. Ini kalau perkara haramnya berasal daripada cara. Haramnya tuh karena caranya. Ini kalau sifatnya itu adalah berkaitan dengan orang lain.